aliran sungai Ogan ini tidak hanya menjadi jalur transportasi saja, tapi bisa untuk menghanyutkan kayu kayak yang mau saya lakukan sekarang. Tenang bang, tenang. Di sini juga nih. Wah, dapat juga udara di sini. Selamat datang di Ogan Komering Ulu, sebuah kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Sumatera Selatan. Nama Ogan Komering Ulu identik dengan mayoritas suku yang mendiaminya, yaitu suku Ogan dan suku Komering. Kedatangan saya di Kecamatan Ulu Ogan bertepatan dengan musim tanam. Saat seperti ini, seluruh binatang ternak yang biasa dilepas liarkan akan kembali dimasukkan ke dalam kandang. Seperti kerbau-kerbau ini. Karena musim tanam sudah tiba, makanya kerbau-kerbau ini mau digiring masuk ke kandang supaya tidak mengganggu tanaman padi. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Jumlah kerbau yang banyak membuat hewan bertanduk ini kerap merusak kebun warga. Karena itu, pemilik kerbau di sini setiap memasuki masa tanam akan menggiring kembali binatang ternaknya kembali ke kandang. Akhirnya minum. Jadi ini adalah air garam dan fungsinya itu untuk menambah stamina kerbau. Segar ya? Ya, dia habis makan biar seger nih minum air garam. Terus bisa juga untuk menjinakkan. Jadi habis minum air garam nanti jadi kenal sama saya. Menarik bagi saya jika bisa mengenal lebih dekat dengan binatang bertanduk ini. Cukur, aku naik ya. Cukur marah. Langsung dilempar. Aduh, dia belum jinak ya Pak ya ternyata. Nah, sebelum masuk kandang, biasanya kerbau ini memanjakan diri dulu. Ya, mau mandi-mandi, biar bersih, biar makin cantik dan ganteng. Kerbau termasuk salah satu hewan yang tidak tahan terhadap cuaca panas. Tak heran, kerbau seringkali berkubang di lumpur atau air untuk mempertahankan suhu tubuhnya. Nah, Sudah digiring masuk ke kandang dan sekarang mau ada proses merumpung atau menandai kuping kerbau supaya tidak tertukar dengan kerbau-kerbau lainnya. Merumpung kerbau atau proses penandaan kerbau pada bagian telinga menjadi salah satu aktivitas ketika kerbau sudah masuk ke kandang. Tujuannya saat nanti dilepas liarkan, kerbau akan mudah dikenali oleh pemiliknya.
Merumpung hanya dilakukan terhadap anak kerbau, yang relatif cukup sulit dibedakan dengan anak kerbau lainnya. Kita harus nangkep induknya dulu ya Bang. Yo. Jadi sebelum menangkap anaknya yang umurnya 2-3 bulan untuk dirumpung nanti. Tapi dia cenderung menjauh ya Pak. Kerbau-kerbau ini memang cenderung menjauh. Semakin kita mendekat dia semakin malah menjauh. Merumpung disesuaikan dengan pola tertentu yang menjadi ciri khas kepemilikan kerbau. Aliran Sungai Ogan menjadi urat nadi kehidupan bagi masyarakat di Ulu Ogan. Salah satu manfaat derasnya aliran sungai ini untuk proses jual beli kayu. Aliran Sungai Ogan ini tidak hanya menjadi jalur transportasi saja, tapi bisa untuk menghanyutkan kayu kayak yang mau saya lakukan sekarang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ulu Ogan memiliki hutan kering primer, di mana hasil utamanya yaitu kayu. Terdiri dari kayu bulat atau batangan, kayu junjung, kayu olahan dalam bentuk tiang maupun papan, dengan ukuran yang bervariasi. Kayu-kayu ini akan dihanyutkan ke tempat penimbunan atau tempat pengolahan selanjutnya. Pagi hari menjadi waktu yang tepat mengingat proses penghanyutan memakan waktu yang lama. Tergantung kondisi sungai dan sangat bergantung pada cuaca. Tapi ngangkut kayunya harus minimal 3 orang karena ini berat banget. Ini kalau di total kayunya ada 20-an lebih ya Bang. Banyak yang mau kita hanyutkan. Batang yang diambil ini biasanya diambil dari kebun sendiri. Dan ini pohon duren, makanya kayunya kokoh. Kayu durian merupakan kayu unggulan karena teksturnya keras dan serat yang padat. Karena kayu-kayunya sudah cukup, waktunya kita hanyutkan dari hulu menuju hilir. Cara menghanyutkan kayu melewati sungai masih dilakukan karena lebih ekonomis. Cara satu ini benar-benar mengandalkan debit air dan kekuatan arus sungai. Jarak yang akan ditempuh untuk menghanyutkan kayu sekitar 2 km. Meski masyarakat lokal sudah terbiasa, tetap harus hati-hati agar tidak hanyut oleh derasnya sungai. Lihat di sana arusnya. Sungainya benar-benar sangat deras. Wah, aduh, jadi cukup ekstrim ini dengan arus sungai yang deras. Ini dia salah satu kesulitannya karena berbatu, jadi kayunya pun nyangkut-nyangkut di batu. Tidak hanya berjalan mengarungi sungai, kami juga berenang saat bertemu bagian sungai yang dalam. Selain memudahkan mengantarkan kayu sampai ke tujuan, kita juga bisa sambil bermain-main seperti ini. Ayo Bang! Banyaknya orang dalam menghanyutkan kayu juga untuk menjaga agar kayu tidak hilang dan tersangkut di batuan sungai.
Semuanya siap? Oke. Oke, ayo kita angkat. Wow. Wuh. Tradisi gotong royong masyarakat memang masih kental. Seperti yang saya lakukan ini, mau memindahkan gubuk ke tempat yang belum ditanami tanaman. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Berada jauh dari keramaian kota, masyarakat Ulu Ogan masih kuat menjaga tradisi warisan leluhur. Bebie salah satunya. Bentuk gotong royong di sini dilakukan belasan hingga puluhan orang agar pekerjaan yang dilakukan lebih mudah dan cepat selesai. Bentuknya bisa banyak hal, membangun rumah atau dangau, bersih desa, acara hajatan, menanam dan memanen padi, hingga memindahkan bangunan. Ternyata di sini lokasinya becek, jadi tiba-tiba mendelep semua nih di sini. Gubuk, begitulah penyebutan masyarakat untuk bangunan kecil yang banyak berdiri di persawahan maupun perkebunan. Gubuk memiliki peranan penting seperti tempat istirahat, memantau perkembangan tanaman, serta menjaga tanaman dari serangan hama. Seringkali, gubuk yang sudah ada dipindahkan dan dilakukan menjelang masa tanam. Bebiu ini dilakukan dan tidak pandang usia. Dari yang muda sampai yang tua bisa ikut bergotong royong bersama. Jalur yang kami lewati membawa gubuk ini memang tidak terlalu jauh. Tapi karena jarang dilewati, jadi banyak lubang berlumpur yang cukup menyulitkan untuk berjalan. Ayo, kiri. Awas, awas, batu, batu. Batu. Wah. 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 Masuk ke banget. Akhirnya kita sampai di lokasi tujuan. Aduh. Ayo istirahat dulu, Bang. Tidak ada sistem upah dalam tradisi Bebie, melainkan mengedepankan rasa persaudaraan dan tolong-menolong. Inilah gunanya gotong royong. Kalau dikerjakan bersama-sama, pasti lebih cepat selesai. Tradisi bebiu ini masih dipertahankan sampai sekarang karena mencerminkan masyarakat desa yang kompak dengan kerjasama dan gotong royong seperti ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang!